Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama Yayasan Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk kita bersama-sama ikut andil di dalam pembangunan pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah, di mana zaman dalam Allah Subhanahu wa taala pondok pesantren ini nanti kita gunakan sebagai wadah pendidikan yang pertama untuk anak yatim dan duafa. Kemudian juga zaman dalam Allah Subhanahu wa taala nantinya pondok pesantren ini kita gunakan sebagai wadah untuk pengkaderan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas agama Islam dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dikala banyaknya orang yang semakin jauh dan membenci ajaran murni yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan yang berbahagia ini zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan sedikit mengomentari sekaligus membantah tudingan salah seorang pejabat publik yang mengatakan bahwasanya ajaran Salafi Wahabi itu tidak cocok di Indonesia. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala statement-statement yang seperti ini sudah banyak kita dapatkan di media sosial yang sering disampaikan oleh orang-orang yang notabene-nya mereka adalah orang yang mengaku Pancasilais, orang yang sangat menjunjung tinggi Pancasila. Begitu pula dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Ya, nasabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala nuzakki 'alallahi ahadan. Ya, kita harapkan seperti itu. Mereka dengan pengakuan mereka mengatakan Pancasilais, taat aturan dan sebagainya. Ya, kita harapkan mereka bisa berjalan seperti itu karena kalau kita melihat poin yang pertama di Pancasila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan pasal 29 ayat 1 dan 2 juga menjamin setiap manusia warga negara Indonesia itu berhak, punya hak dan kewajiban di dalam menjalankan agama yang mereka anut, agama yang mereka yakini. Maka ada beberapa poin yang zaman dalam Allah Subhanahu wa taala yang kita akan bantahkan, yang kita akan luruskan daripada statement pejabat publik ini, karena ini sebenarnya statement yang kalau kita melihat maka tidak cocok seorang pejabat publik itu menyampaikan hal-hal yang mengundang sesuatu yang bisa menimbulkan kegaduhan. Karena zaman dalam Allah Subhanahu wa taala banyaknya mungkin pencekalan dakwah sunnah, ya mungkin salah satu sebabnya adalah provokatif yang disampaikan oleh beberapa dai, beberapa kiai atau ustadz, bahkan tokoh pejabat publik yang menyampaikan bahwasanya Salafi Wahabi itu begini dan begitu, sehingga ya banyak kaum muslimin atau kelompok masyarakat yang terprovokasi kemudian melakukan tindakan-tindakan sendiri. Ya, diantaranya mereka memaksakan agar kajian-kajian salaf itu ditutup, kajian salaf itu tidak dijalankan sebagaimana yang terjadi di berbagai tempat. Dan ini sebenarnya tidak boleh zaman rahmatullah, karena hal-hal yang seperti ini bisa menimbulkan kegaduhan. Apatah lagi tokoh pejabat publik yang menyampaikan hal tersebut. Ini tidak pantas, ya. Kita harapkan bahwasanya setiap kali ada statement maka dipertimbangkan. Maka kalau kita mengatakan Salafi Wahabi itu tidak cocok di Indonesia, apanya yang tidak cocok? Toh yang diajarkan, yang dijalankan oleh teman-teman kita, ustadz-ustadz kita, ikhwan-ikhwan kita, warga negara Indonesia yang menjalankan sunnah agama mereka itu sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada yang menyimpang. Bahkan MUI telah menegaskan bahwasanya ajaran Salafi yang mereka gelar Wahabi itu tidak ada masalah, karena mereka di atas Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ala fahmi salafil ummah. Maka statement yang mengatakan Salafi Wahabi tidak cocok di Indonesia ini salah kaprah. Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar yang harus diperbaiki, ya. Kalau bisa direvisi perkataan tersebut dan meminta maaf kepada kaum muslimin. Karena terus terang zaman rahmatullah, Islam itu sunnah, sunnah itu Islam, sebagaimana perkataan Imam Al-Barbahari, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau Anda beragama itu di atas Quran dan sunnah, bukan tradisi, bukan ajaran Islam Nusantara atau hal-hal pemikiran yang lainnya yang berseberangan dengan Islam. Ya, Islam itu berasal dari negeri Arab. Al-Qur'annya Allah turunkan dalam berbahasa Arab. Jadi tidak bisa kita kotak-kotakan Islam ini seperti itu, tidak bisa. Sesuai dengan hawa nafsu kita. Islam itu adalah satu kesatuan dan itu kemudian diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka zaman dalam Allah Subhanahu wa taala statement Salafi Wahabi tidak cocok di Indonesia
maka ini perlu direvisi dan kemudian perlu diperbaiki pembicaraan tersebut, karena ini tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, yaitu di atas Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian poin yang kedua, zaman Allah, tidak panjang kita akan bahas. Kemudian yang kedua, siapapun orangnya, mau tokoh nasional, pejabat publik, bahkan pemerintah sekalipun, kalau ada sesuatu statement yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka kita mendahulukan Quran dan sunnah, mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan firman sabda Nabi alaihi salatu wasallam dari semua perkataan manusia yang ada di dunia ini. Nah, ini dia zaman rahmatullah, cara beragama yang benar, bahasanya kita tidak ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun itu mereka tidak suka mencela pemerintah. Mereka tidak suka mendemo pemerintah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendoakan pemerintah. Namun kalau ada statementnya yang menyalahi, yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, maka otomatis kita tolak. Ya, otomatis kita tolak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Karena kaidahnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya, meskipun siapapun yang mengucapkannya, pejabat publik, bahkan pemerintah yang mengatakan bahwasanya Salafi Wahabi itu tidak cocok di Indonesia, artinya ini bermasalah, artinya ini menyimpang. Kalau dikatakan tidak cocok di Indonesia, maka itu menyimpang, otomatis menyimpang, ada permasalahan. Maka statement yang seperti ini tidaklah tepat, ya, tidaklah benar, maka harus ditolak siapapun perkataannya. Dan ada yang menarik zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala untuk membantah perkataan pejabat publik ini, yang antum mungkin sudah tahu, sudah membaca, dan sudah diviralkan, sudah viral. Ada statementnya presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Ini sangat bagus, zaman rahmatullah. Coba antum search di Google. Beliau mengatakan, cobalah membaca, ya, cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Ya, di sini beliau mengutip Wahabisme, artinya ya tidak tepat juga sebenarnya, karena kalau kita mengatakan Wahabisme itu pengikut Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, padahal keliru zaman rahmatullah. Jadi Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab itu tidak memunculkan mazhab baru, tidak memunculkan pemikiran-pemikiran baru, tidak memunculkan ajaran-ajaran baru. Tetapi Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab adalah orang yang pada saat itu berdakwah ketika terjadi banyak kesyirikan, perkara-perkara bid'ah, maka beliau kemudian mengembalikan kaum muslimin agar meninggalkan kesyirikan dan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah dan meninggalkan bid'ah, kembali ke ajaran yang murni. Jadi Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab tidak melakukan sebuah ajaran yang baru, walaupun beliau mengatakan Wahabisme. Taib, terlepas daripada itu, kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar. Ya, Syekh Insinyur Soekarno mengatakan jasa terbesar, ya, Wahabisme itu adalah ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni dan asli sebagai udara padang pasir, kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi SAW, artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berbagai macam kesyirikan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yang terlepas daripada pemikiran-pemikiran yang menyimpang mereka, ya. Dan kembali kepada Nabi SAW, yaitu sunnah Nabi SAW. Ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Tidak bisa disamakan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan kembali kepada ajaran asli, yaitu kepada asal, kembali kepada Allah dan kembali kepada Nabi, kembali kepada Islam yang di zamannya Muhammad SAW, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tentunya zaman rahmatullah, pemikiran beliau, statement beliau ini, kesimpulan beliau ini, ya mungkin tak kala beliau melihat banyaknya orang-orang yang melakukan amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan bid'ah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan beliau paham. Beliau orang tokoh nasional, beliau adalah orang yang cerdas, orang yang memiliki karakter, karisma yang sangat luar biasa. Dan kita muliakan beliau sebagai yang pernah menjadi pemimpin kaum muslimin yang terlama yang ada di Indonesia ini. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, siapapun perkataan itu, mau perkataan siapapun itu, kalau tertolak, tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, maka ditolak zaman rahmatullah, siapapun orangnya. Karena perkataannya bukan perkataan seorang nabi, perkataannya bukan wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah, kalau dikatakan Salafi Wahabi tidak cocok di Indonesia, maka dari sisi mana ketidakcocokan itu? Ya, sisi mana zaman rahmatullah? Poin-poin apa kemudian dijadikan sandaran, jadikan sebagai landasan
kalau Salafi Wahabi di Indonesia itu tidak cocok di Indonesia. Ada apa poin-poinnya? Ini kan perlu lagi pengkajian yang lebih mendalam. Tidak hanya sekedar menyampaikan statement yang kemudian ya membuat gaduh, membuat ya kaum muslimin merasa kok begini seperti ini orang beragama Islam. Kok jauh ya dari ajaran tauhid? Kok jauh ya dari ajaran sunnah Nabi SAW? Ajaran Islam bagaimana yang dia inginkan? Ya toh Islam itu adalah Quran dan sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah. Tidak terlepas daripada itu. Ya kalaupun mazhab itu hanya wasilah, wasail saja untuk memahami Quran dan sunnah. Yang jelasnya kita bertaasub taklidnya itu kepada Quran dan sunnah Nabi SAW dan kaum muslimin yang ada di Indonesia ini yang kemudian mereka mengaku dan di atas masa ajaran Salafi Wahabi sebagaimana mereka tudikan Wahabi, maka itu tidak terlepas daripada Quran dan sunnah Nabi SAW yang seharusnya Syiah yang disampaikan seperti itu. Bahasanya Syiah itu tidak cocok di Indonesia karena di Indonesia itu mayoritas Sunni, ya orang-orang yang mengikuti Quran dan Sunnah Nabi SAW. Begitu pula dengan Khawarij, Mu'tazilah, kemudian ya kelompok misalnya HTI dan sebagainya, kelompok-kelompok sempalang yang menyimpang. Adapun Salafi Wahabi, alhamdulillah mereka tidak pernah demo, tidak pernah mencaci maki pemerintah secara terang-terangan, apatah lagi di media publik, di media umum, dan mereka sama sekali tidak pernah mengangkat senjata, tidak pernah melakukan hal-hal tindakan terorisme, tidak pernah mencuri, mengambil harta negara, tidak pernah sibuk dengan politik. Ya, ahli sunnah wal jamaah senantiasa fokus dengan ajaran sunnah Nabi SAW dan mereka senantiasa orang-orang yang menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyibukkan dengan politik praktis, dengan kemunafikan yang ada, kesyirikan yang ada, ya mengaku Pancasilais tapi mereka jauh daripada nilai-nilai Pancasilais. Mereka mengaku taat hukum tapi mereka tidak taat hukum. Nah, inilah zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagian manusia yang sungguh sangat memprihatinkan di zaman kita sekarang ini, dengan mudahnya kemudian mereka menyampaikan statement-statement yang bisa membuat gaduh dan membuat kita semuanya ini bertanya-tanya, apakah Islam yang sebenarnya yang mereka inginkan? Islam Nusantara kah? Islam apakah dan sebagainya. Maka inilah zaman dalam Allah. Maka di dalam negara kita ini semua memiliki hak dan kewajiban, semua memiliki aturan, sehingga kita ya berjalan sesuai dengan aturan tersebut. Adapun yang kekurangan yang lainnya, maka kita bersifat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik, ya orang-orang yang menampakkan keislamannya namun mereka hakikatnya adalah orang-orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, memerangi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka demikianlah zaman dalam Allah Subhanahu wa taala sedikit membantah dan meluruskan statement pejabat publik yang banyak membuat gaduh dan sebagainya. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan. Hadza wallahu a'lam bissawab.